Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada topik kali ini saya akan menerangkan dan menjelaskan tentang bagaimana caranya menyusun laporan penelitian tindakan kelas. Baik, sebelum Anda melihat bagian ini, saya akan menjelaskan ketika guru itu sudah merasa puas ya pada saat melakukan tindakan terhadap siklus yang dilakukan, maka langkah yang berikutnya itu merupakan menyusun laporan PTK ya. Jadi proses nyusun laporan itu nggak akan sulit kok, jika sejak awal itu kita sudah disiplin mencatat ya apa yang sudah kita kerjakan atau lakukan dan apa saja yang terjadi ketika tindakan itu dilaksanakan. Dan nah oke. Nah, sistematika laporan hasil penelitian tindakan kelas atau PTK yang sudah dikeluarkan oleh Dirjen PMPTK atau Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan itu meliputi ada bagian awal, bagian isi, dan bagian penunjang ya. Bagian awal itu terdiri dari halaman judul ya, ada halaman pengesahan, ada abstrak, ada kata pengantar dan daftar isi ya. Sudah tahu ya halaman judul, halaman pengesahan ya. Nah, ini abstrak. Nah, abstrak itu ini ada contohnya. Abstrak itu uraian singkat tetapi lengkap yang memuat hal-hal pokok yang diawali dengan judul penelitian, terus permasalahan dan tujuan, terus prosedur atau metode pelaksanaan, terus hasilnya dan kesimpulannya ya. Nah, jadi abstrak ini sebaiknya itu ditulis dalam bahasa Inggris dan bisa juga dalam bentuk bahasa Indonesia. Terus nek kata pengantar ini nggak usah panjang-panjang ya, baiknya ya, cukup pendek aja, 1 halaman, tapi dalamnya itu dikemukakan tujuan penelitian, terus ada masalahnya yang muncul, siapa sponsornya, dan ucapan terima kasih pada yang memberikan bantuan ya. Nah, kata pengantar ini baiknya ditulis oleh peneliti itu sendiri. Terus untuk daftar isi, ini isinya itu menunjukkan bagian-bagian dari laporan. Nah, dari sini itu kita bisa melihat dilihat hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Nah, untuk tabel ya, terus ada grafik, ada diagram, terus ada gambar-gambar, itu sebaiknya dibuat daftar sendiri ya. Misalkan untuk tabel-tabel juga daftar tabel, untuk grafik juga daftar grafik, daftar gambar, seperti itu ya. Oke. Nah, untuk bagian isi itu ada pendahuluan bab 1, 2, 3, 4, 5. Bab 1 itu pendahuluan, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Terus bab 2 itu kita menulis teori dan mengkaji pustaka, mengkaji penelitian yang relevan. Terus bab 3 itu prosedur penelitian atau metodologi penelitian. Bab 4 itu hasil dan pembahasan. Bab 5 itu simpulan dan saran. Nah, ini biasanya yang paling sulit dalam membuat laporan atau membuat proposal itu sebenarnya itu di latar belakang. Latar belakang, bukan
latar mburi omah ya. Latar belakang itu yang menyebabkan permasalahan itu apa. Nah, di dalam latar belakang ini Anda mengemukakan hal-hal yang memicu terjadinya masalah ya, mulai dari yang kaitannya kurang erat atau sampai kepada kaitannya yang sangat erat terhadap masalah. Ya. Di sini di latar belakang ini Anda bisa mengungkapkan gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di kelas selama ini ya, sebagai dasar pemikiran untuk memunculkan permasalahan. Oke. Ada baiknya kalau diutarakan juga kerugian-kerugian yang akan muncul apabila masalah tersebut itu dibiarkan tidak diteliti, serta keuntungan-keuntungan apa yang bakal diperoleh apabila masalah itu dipecahkan melalui penelitian, seperti itu ya. Terus untuk rumusan masalah ini, rumusan masalah itu adalah bentuk pertanyaan yang singkat dan jelas. Nah, pertanyaan penelitian, ingat rumusan masalah merupakan pertanyaan dalam penelitian ya, yang singkat dan jelas. Nah, dalam rumusan masalah tersebut itu harus nampak variabel-variabel yang diteliti ya. Bila memungkinkan, keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya itu ditonjolkan. Terus definisi operasional untuk setiap variabel yang diteliti harus nampak indikator-indikatornya yang kemudian dijabarkan dalam instrumen atau angket. Itu bisa Anda pelajari lagi pada topik yang pertama ya. Terus untuk tujuan penelitian ini mengarah kepada hasil yang ingin dicapai setelah penelitiannya itu selesai. Nah, oleh sebab itu rumusan itu, tujuan ini harus konsisten dengan rumusan masalah ya, selaras, konsisten, dan mencerminkan pula proses penelitiannya ya. Terus manfaat penelitian itu difokuskan pada peluang terhadap perbaikan proses pembelajaran di kelas ya. Tuh, ini ada kajian teori dan pustaka. Nah, di kajian teori dan pustaka itu Anda menguraikan teori-teori yang mendukung dalam penelitian Anda yang sesuai dengan atau sinkron dengan judul proposal Anda ya. Nah, kajian pustaka ini penting ya dalam suatu karya ilmiah, karena dengan kajian pustaka itu bisa menunjukkan peta kedudukan suatu penelitian ya di tengah-tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Nah, kalau dalam kajian pustaka itu harus memuat hal-hal seperti ini ya. Ingat ya, teori yang utama, terus teori turunannya dalam bidang yang diteliti ya, seperti itu. Oke. Penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain dalam bidang yang diteliti itu berdasarkan hasil penelitian yang terdahulu ya, seperti itu. Terus ada bagian prosedur penelitian, itu Anda menguraikan secara jelas prosedur penelitian yang dilakukan ya. Ya, tentu saja harus sesuai dengan proposal yang disusun. Kalau ketidaksesuaian antara proposal dengan laporan bila memang terjadi, maka itu hanya dibolehkan pada teknis lapangan. Misalnya direncanakan pada proposal cara melakukan observasi adalah dengan observasi terbuka, seperti itu ya. Nah, dengan demikian pada laporan itu perlu diuraikan cara melakukan observasi terstruktur dan siapa observernya. Oke. Kemukakan juga alat untuk ngumpulin data, terus bagaimana cara teknik menjaring data dan sebagainya.
Pada prosedur penelitian ini itu juga perlu diuraikan secara rinci cara refleksi yang dilakukan. Ya. Apa aja sih yang dilakukan pada setiap siklus dan target yang ingin dicapai pada tiap siklusnya? Itu juga perlu diuraikan secara jelas, ya. Terus pada bab 4 ini ada hasil penelitian dan pembahasan. Nah, pada bab ini menguraikan masing-masing siklus dengan data yang lengkap. Ya, ini menyangkut berbagai aspek yang terjadi akibat tindakan yang dilakukan. Lalu tunjukkan kalau ada perbedaan antara tindakan pembelajaran yang sudah dilakukan secara inovatif, ya, atau pembelajaran yang sering dilakukan tanpa inovasi atau pembelajaran biasa. Maksudnya gini, Anda menuliskan di sana perbedaan antara sebelum diberikan perlakuan seperti itu, ya. Nah, hasil penelitian ini ditulis lengkap, ya, sesuai dengan data pengamatan. Ada tabel, diagram, dan grafik, ya. Seperti itu. Terus pada refleksi di akhir tiap siklus itu berisi penjelasan tentang aspek keberhasilan, ya, seperti itu. Ada kelemahan juga, ya. Terus kemukakan adanya kemajuan atau perubahan atau perbaikan, ya, seperti itu. Kemukakan juga hasil dari keseluruhan siklus ke ringkasan atau bahan untuk bahan dasar analisis serta pembahasan, ya. Seperti itu. Lalu inti dari pembahasan itu intinya adalah Anda mengemukakan mengcompare, ya, hasil dari penelitian Anda dengan teori dan penelitian terdahulu atau kajian pustaka yang Anda ambil, seperti itu. Jadi harus Anda sinkronkan seperti itu. Untuk bab 5 simpulan dan saran itu Anda menyajikan simpulan dari hasil penelitian itu sesuai dengan analisis, tujuan, dan hipotesis yang sudah dirumuskan sebelumnya. Ya, simpulan itu adalah jawaban atas pertanyaan penelitian yang sudah dikemukakan dalam rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu pertanyaan penelitian, jawabannya adalah simpulan. Nah, ingat, ya. Oke, paham, ya, dari sini, ya. Lanjut. Ini ada contoh simpulan, nih, seperti ini. Bisa Anda baca sendiri nanti, ya. Oke. Ini ada contoh saran, ya, bisa Anda baca. Nah, bagian penunjang ini daftar pustaka sama lampiran. Bagian penunjang daftar pustaka ini di pertemuan atau topik pertama sudah saya jelaskan, ya. Kalau lampiran ini isinya tentang misalkan instrumen, data penelitian, contoh lembar jawaban, foto-foto kegiatan, surat izin penelitian, terus biodata dan dokumen-dokumen yang sebagai pendukung yang penting, ya. Oke, nanti bisa Anda pelajari juga di buku panduan skripsi tahun 2019-20, ya. Bisa Anda download di sini. Ini linknya sudah saya berikan. Oke. Audio Jungle.